Inilah 10 penampakan mengerikan wajah pendosa di padang mahsyar kiamat kelak. Rasulullah SAW telah memberikan gambaran tentang keadaan manusia-manusia pendosa di kiamat kelak. Ada yang menyerupai binatang, berperilaku aneh, berbau busuk, hingga menggunakan pakaian dari lelehan timah. Kiamat merupakan suatu kepastian yang akan terjadi. Ada banyak istilah nama kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan. Setelah terjadinya kiamat, seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam akan dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu manusia akan diadili satu persatu di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Manusia akan dibangkitkan dengan keadaan kondisi wajah yang berbeda-beda tergantung amal perbuatan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 6 yang artinya, pada hari itu, manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka semua perbuatannya. Paling mengerikan adalah para pelaku maksiat yang memiliki penampilan sama sekali berbeda saat ia hidup di dunia. Rasulullah SAW telah menceritakan kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa ada 10 wajah pendosa di padang mahsyar nanti. Yang pertama, berwajah monyet. Pertama adalah keadaan para tukang fitnah di padang mahsyar ternyata sangatlah buruk. Mereka akan memiliki wajah seperti monyet. Ada yang diserupakan wajahnya seperti monyet. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyebarkan fitnah di antara manusia. Bagi orang-orang yang mendedikasikan dirinya sebagai tukang fitnah di dunia, mereka telah dijanjikan neraka jahanam sebagai tempat kembali. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Quran surat Al-Buruj ayat 10. Yang kedua, berwajahkan babi. Selain berwajah monyet, ada juga manusia-manusia yang akan diserupakan seperti babi. Ada yang diserupakan seperti babi. Yang serupa babi adalah yang suka makan harta haram dan merampas hak orang lain. Mereka adalah orang-orang yang zalim terhadap orang lain, suka mengambil yang bukan miliknya, semacam koruptor yang mengambil duit rakyat. Bahkan ada yang pamer di media sosial dengan bangganya, padahal kelakuan seperti itu dilarang keras dan sudah Allah Subhanahu wa taala peringatkan. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Yang ketiga, tubuh terbalik. Setelah tukang rampas milik orang lain, sekarang kita akan bahas seperti apa wajah orang-orang pemakan riba di akhir kelak. Ada yang tubuhnya terbalik, kakinya di atas dan diseret muka mereka. Yang tertelungkup kepalanya di bawah kakinya di atas adalah kaum pemakan riba. Jangan berpikir kalau pemakan riba berhenti di situ siksaannya. Di neraka nanti perut mereka akan berisi ular. Ini berdasarkan kesaksian Rasulullah SAW yang melihatnya secara langsung saat peristiwa Isra Mi'raj. Aku mendatangi kaum dan perut mereka seperti rumah yang dihuni ular yang tampak dari luar perut mereka. Lalu malaikat Jibril pun menjawab, mereka adalah para pemakan riba. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Yang keempat, buta. Selanjutnya akan ada orang-orang yang matanya buta di akhirat nanti. Mereka adalah para pemimpin yang zalim. Ada yang buta tersungkur, yang dalam keadaan buta adalah mereka yang bertindak zalim dalam pemerintahan. Sekarang ini banyak yang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin karena gambaran pemimpin hari ini adalah hidup enak, berlimpah harta, dan bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Padahal pertanggungjawaban berat dunia akhirat. Makanya dahulu sebagai sahabat dan alim ulama takut menjadi pemimpin. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau terpilih menjadi khalifah pertama selepas Rasulullah SAW wafat. Saat itu beliau menyampaikan pidatonya bahwa menjadi pemimpin adalah sebuah kerugian, bukan keuntungan, dan sebuah beban berat. Hal serupa juga terjadi pada Imam Abu Hanifah yang menolak menjadi hakim. Bagi pemimpin yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya, tentu saja tidak akan dihadiahi surga. Jika seorang pemimpin berlaku semena-mena terhadap rakyatnya, ancamannya bukan main-main. Tidaklah seorang diamanahi pemimpin suatu kaum, kemudian ia meninggal dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, maka diharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Yang kelima adalah bisu dan tuli. Orang-orang seperti inilah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sombong dengan amalan-amalan yang telah dilakukannya. Padahal asal mereka tahu kalau orang-orang seperti mereka ini akan mengalami hal mengerikan di akhirat kelak. Ada yang bisu, tuli, dan tidak berakal. Yang buta tuli ialah orang yang suka ujub, bangga, dan sombong dengan amalannya. Yang keenam, mengunyah lidah sendiri. Lanjut, ada manusia yang begitu mengenaskan nantinya, lidahnya menjulur ke bawah, bahkan mereka sampai mengunyah-ngunyah lidahnya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang memberikan nasihat baik kepada orang lain, tapi dia sendiri tidak melakukannya, atau istilahnya lain di mulut, lain dikerjakan. Ada yang mengunyah-ngunyah lidahnya sendiri yang menjulur sampai ke dada. Dari mulut mereka mengalir nanah laksana air liur, berbau busuk dan membuat semua orang merasa jijik kepadanya. Yang mengunyah-ngunyah lidahnya sendiri seperti ini adalah para ulama dan hakim yang kata-katanya berlawanan dengan perbuatannya. Yang ketujuh, disalib di palang api. Kemudian bagi orang-orang yang suka mengadukan berita bohong kepada penguasa, siap-siap saja di padang mahsyar akan disalib. Ada yang disalib di atas palang-palang api. Yang tersalib di atas palang-palang api adalah orang yang memfitnah orang lain kepada penguasa. Bahkan di dunia pun tercatat diancam masuk penjara dalam pasal 317 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitaan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang, sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang kedelapan, terpotong tangan dan kaki. Ada juga orang-orang yang suka usil kepada tetangganya, padahal tetangganya menempati posisi penting dalam kehidupan. Saking pentingnya, Jibril beberapa kali berwasiat kepada Rasulullah SAW untuk berlaku baik kepada tetangga. Bahkan dalam suatu kesempatan Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Para sahabat bertanya, "Siapa itu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya." Makanya orang-orang yang suka mengusir tetangganya akan muncul di akhirat dengan keadaan yang memprihatinkan. Ada yang terpotong tangan dan kakinya. Yang terpotong-potong tangan dan kakinya adalah orang yang selalu mengganggu tetangganya. 9. Tubuh berbau lebih busuk dari bangkai.
Terus bagaimana dengan orang-orang yang suka memuaskan hawa nafsunya? Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwa menjelaskan bahwa orang yang mengikuti hawa nafsunya adalah seseorang yang mengikuti perkataan atau perbuatan yang dia sukai dan menolak perkataan atau perbuatan yang dia benci tanpa dasar petunjuk dari Allah. Mereka tidak akan mementingkan larangan dan anjuran agama. Ada banyak orang-orang yang celaka karena mengikuti hawa nafsunya. Saat di akhirat mereka akan mendapatkan balasannya. Ada yang baunya lebih busuk dari bangkai. Yang baunya lebih busuk daripada bangkai adalah orang yang selalu memuaskan hawa nafsunya, bergelimangan dalam dosa syahwat dan menolak menunaikan hak Allah dalam harta kekayaannya. Yang terakhir, yang ke-10, memakai baju dari timah meleleh. Terakhir, ada orang yang suka merasa hebat sendiri dan menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Mereka inilah yang akan kepanasan bahkan meleleh di akhirat kelak. Ada yang memakai baju-baju panjang terbuat dari timah meleleh. Mereka adalah orang yang selalu takabur, suka bermegah dan memuji diri.